Ya Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat? Sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Mas Daniel. Minta tolong Mas Daniel. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Mas Daniel sudah membantu Bu Anita untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, untuk hari ini kita tidak menyanyikan lagu wajib nggih. Ya, tapi kita mengutarakan, kita memekikan apa namanya? Yel-yel. Yel-yel SMP 4 ya? Oke. Sambil duduk apa berdiri? Berdiri ya, biar lebih leluasa. Ayo, berdiri semua. Ya, menghadap ke depan. Sudah? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Espade Jaya, salam merah putih, NKRI harga mati. sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Espade Jaya, salam merah putih, NKRI harga mati. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita untuk apa ini, agar konsentrasi kita itu bisa terpusat, kita adakan permainan dulu, ice breaking ya, sambil berdiri yuk, sambil berdiri lagi, sebentar saja, 2 kali sudah cukup kayaknya. Nanti Bu Anita akan memberikan tepuk 1. Nanti kalian ya, tepuk 1 ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sebentar, kalian mendengarkan, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, satu dulu, terus 1, terus 2. Sudah? Tepuk 4. Nah, sekarang Bu Anita akan membagi mana yang tepuk 1, mana yang tepuk 2, mana yang tepuk 3, dan mana yang tepuk 4. Ya? Ya, sudah nggih? Ini yang tepuk 1. Ini tepuk 1. Kelompok depan dan kelompok belakang tepuk 1. Ini yang kelompok ini dan kelompok yang sebelahnya ini tepuk 2. Sudah? Terus depan dan yang sebelah selatan ini tepuk 3. Nah, nanti kakinya Mas, tepuk 4-nya semuanya berbarengan. Dengarkan ya, bagiannya sendiri-sendiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2-nya, ya, tepuk 3,
Tepuk 4. Saya ulang ya. Diingat-ingat, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya. Tepuk 3. 1 1 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sudah? Ingat? Kalian hanya memikirkan berapa tepuk. Masing-masing 2 tepuk. Ya enggak? Oke, yuk. Mulai latihan konsentrasi. Hanya memikirkan 2 tepuk. Tepuk 1. Nah, enggak kompak toh. Tepuk 2. Ya, bagus. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 4. Kenapa diam? Sekali lagi. Sekali lagi. Mulai dari tepuk 1 jangan sampai salah untuk kelompok bagian utara. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, udah bagus. Konsentrasinya sudah pulih ya. Oke. Anak-anak, kita hari ini akan sebelum kita pembelajaran kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang 9E? Ada tambahan siapa? Sena sama siapa? Sena sama? Sena, Rasya. Oke. Nomor urut yang pertama Adi Aida Nur, Aisyah Nur, Alfat, Aulia, Daniel, Desi, Dimas, Fadli, Fakih, Fariska, Fauzi. Tidak masuk? Izin? Ya. Fauzi, Febriana, Febriana, oh ya, Febriana tadi izin sakit. Kemudian Iksan, Ilham, Iqbal, Mega, Melandri, Muhammad Bagas, Muhammad Hasmi, Muhammad Nova, Nabila, Nova, Raihan, Rafa, Wahyu, Yarani, Yunita, Shena, Rasya. Oke, dari 28 anak ada 2 anak yang tidak masuk. Anak-anak, kita mulai pembelajarannya pada hari ini kita sampai pada KD 4.3 yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato kaitannya dengan tema bisa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Oke, ayo gemermeng lagi. Ya. Itu nanti yang akan kita bicarakan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita flashback ke belakang pembelajaran yang kemarin, ya, yang sudah kita pelajari yaitu tentang KD 3 mengidentifikasi gagasan pidato persuasi. Anak-anak masih ingat nggak kalian apa yang dimaksud dengan pidato persuasi? Siapa yang masih ingat? Apa itu pidato persuasi? Ya, Mbak Nabila. Iya, intinya pidato persuasi adalah mengajak kita untuk apa? Mengajak pendengar untuk apa? Untuk mengikuti apa mau kita dengan tidak memaksa, sesuai dengan kesadarannya. Itu pengertiannya. Kemudian
Tujuan dari ciri-ciri dari pidato apa? Ada yang masih ingat ciri-ciri dari pidato? Ya, Mbak? Ya, ada yang lain lagi? Bersifat mengajak. Yang pertama, ada yang lain? Mbak Nabila, ya Mbak? Ya? Ya, yang kedua bisa meyakinkan. Yang ketiga, yo siapa? Ya, menciptakan reaksi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Mas Daniel? Ya? Hah? Ya, menghibur benar. Jadi, ciri-ciri dari pidato persuasi yang pertama, mengajak. Yang kedua, meyakinkan. Yang ketiga, menggerakkan. Dan yang keempat adalah menghibur. Jadi itu adalah ciri-ciri dari pidato persuasi, harus mempunyai 4 persyaratan tersebut. Kemudian selain dari ciri-ciri, apa tujuan teks pidato? Yo, siapa yang bisa menjawab? Apa tujuan teks pidato? Iya, memberikan informasi. Ada yang lain? Meyakinkan pendengar. Ada yang lain? Yo. Menggerakkan pendengar. Ada yang lain? Iya, oke. Menghibur, menggerakkan, meyakinkan, dan iya. Oke, gitu nggih. Kemudian metode. Itu tadi ada yang ini ya. Ciri-ciri dengan tujuan masih ada ini apa? Tumpang tindih dalam artian kekeliruan. Ya, ciri-ciri itu seharusnya ada 2, kemudian tujuannya ada 4 itu. Ya, ciri-cirinya apa toh kemarin? Mengajak itu sudah ya. Sama tadi apa? Iya, oke, menciptakan kreasi. Kemudian metode pidato. Kemarin sudah dijelaskan metode pidato ada 4 ya. Masih ingat nggih? Impromptu. Ya, extemporer. Kemudian dengan naskah, kemudian dengan cara menghafal. Masing-masing masih ingat pengertiannya? Maksudnya? Ya, impromptu biasanya serta-merta atau dadakan tanpa menggunakan naskah ya. Kemudian extemporer dengan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian kalau dengan naskah berarti kita memegang naskah, membaca ya. Kemudian kalau menghafal berarti kita menghafalkan teks tersebut sebelum kita sampaikan. Gitu nggih. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada indikator pencapaian kompetensi dasar kaitannya dengan 4.3 menyimpulkan gagasan dan seterusnya. Nah, indikatornya ini yang kita akan pelajari, yaitu 1. Menentukan isi pokok atau informasi penting dalam teks pidato persuasi. Kemudian yang kedua, menyimpulkan gagasan, arahan atau pesan dalam pidato persuasi. Ada 2 hal itu. Kemudian tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan informasi penting atau isi pokok dalam teks pidato persuasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan gagasan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif, yaitu membuat kalimat simpulan dengan benar. Itu tujuan yang akan kita harapkan setelah kita mempelajari teks pidato 4.3. Kemudian ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menyimpulkan isi pidato. Langkah-langkah menyimpulkan isi dalam pidato persuasif. Yang pertama, kita harus membaca dulu secara seksama. Ya, materi atau pidato atau teks atau naskah pidato itu kita baca dulu secara seksama. Kemudian yang kedua, kita mencatat pokok-pokok isi yang terkandung dalam pidato tersebut. Yang ketiga, kita mengambil intinya atau pokok informasi, ya. Kemudian yang terakhir, dari pokok informasi itu
kita buat menjadi, kita simpulkan ya, dari pokok-pokok informasi itu kita kemudian simpulkan menjadi dalam bentuk kalimat. Itu yang dimaksud dengan bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi dalam pidato. Kemudian yang perlu kita perhatikan ketika kita menyimpulkan gagasan atau pandangan atau pesan dalam pidato, yaitu yang pertama, membuat seluruh butir penting atau pokok, membuat seluruh butir penting atau pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Jadi apa yang kita simpulkan itu tidak boleh keluar dari isi pidato tersebut. Nah, makanya tadi kita sampaikan bahwa kita membaca dengan seksama pidato itu yang kita simpulkan itu ya kaitannya dengan isi pidato tersebut, tidak menyimpang ke luar dari isi. Kemudian yang ketiga, bukan merupakan ringkasan pidato, tetapi menafsirkan pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh pepidato atau sering disebut dengan orator. Itu nggih anak-anak. Ada yang belum jelas bagaimana cara menyimpulkan nanti pidatonya? Sudah jelas? Ya. Kalau ada hal-hal yang penting bisa nanti kalian catat di sini untuk mempraktekkan ketika kita membuat atau mencari hal-hal yang penting dalam pidato dan kemudian kita menyimpulkan isi pidato. Oke anak-anak, kita buka dengan tugas LKPD-nya ya. Kalau sudah jelas apa belum? Sudah? Ya. Ini untuk lembar kerja LKPD yang harus kalian yang perlu kalian diskusikan dengan teman kelompok ya. Kelompoknya sudah dibentuk. Bisa kalian baca nanti teks pidato tersebut, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian ya, kupas permasalahan yang ada, kemudian tulis hasil diskusi kalian dalam kertas yang sudah Bu Anita berikan. Kemudian nanti setelah selesai kalian berdiskusi, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan yang terakhir nanti Bu Anita minta tolong setiap kelompok memberikan tanggapan atas presentasi kelompok yang lain. Ngerti maksudnya memberikan tanggapan? Ya, mungkin nanti kelompok yang lain bisa menambahi ya, menambahi presentasi atau hasil diskusi dari kelompok teman kalian gitu. Oh itu misalnya ya Bu, ya untuk kelompok satu misalnya, untuk kelompok satu seharusnya masih ada hal-hal yang penting yang harus dicantumkan di situ, misalnya ada penambahan hal penting ini gitu. Itu nggih? Sudah jelas? Ada yang belum jelas? Mungkin bagaimana cara menyimpulkan atau cara mencari hal-hal yang penting, ada yang belum jelas? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita kerjakan tugas kita kaitannya dengan mencari hal-hal penting dan menyimpulkan teks pidato yang sudah Bu Anita sampaikan. Yuk, sekarang mulai kita bekerja. Yuk. Ditulisnya maupun di kertas karton yang sudah Bu Anita persiapkan.
Sudah? Sambil kalian, sebelum kalian berdiskusi, ya, ada teman kalian yang mewakili untuk membacakan dan kalian menyimak. Ya, minta tolong ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, guru dan karyawan yang saya hormati, teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, sehat dan hidayahnya. Kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini yang cerah untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hadirin yang saya hormati, kini apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka telah tercapai. Kita semua telah keluar dari belenggu penjajah. Namun hal ini bukan berarti perjuangan kita telah usai. Kitalah yang menerima tongkat estafet ini untuk mempertahankan bangsa. Apa yang telah kita dapatkan ini merupakan tanggung jawab besar, karena pada dasarnya mempertahankan adalah hal yang jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Jangan sampai perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita menjadi sia-sia. Untuk itulah sebagai pemuda bangsa kita harus mencintai bangsa ini dan mempertahankan keutuhan bangsa. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai wujud cinta akan tanah air. Di antaranya adalah berprestasi dalam bidang yang telah kita kuasai. Dengan meraih prestasi kita bisa membawa bangsa ini dalam mensejajarkannya dengan bangsa lain. Jangan sampai sebagai pemuda kita malah lemah semangat, karena sesungguhnya nasib bangsa ini ada pada tangan para pemudanya. Jika kita bersemangat dalam meraih mimpi kita, sama saja kita membangun bangsa ini. Menjauhi narkoba dan pergaulan bebas. Narkoba dan pergaulan bebas adalah dua hal yang jadi racun bagi para pemuda. Mereka bisa menghancurkannya pemuda suatu bangsa sehingga hancur pula bangsa ini. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali menyentuh atau mengenal barang ini, karena hal itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Menjaga semangat persatuan antara sesama bangsa, semua pemuda kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain ingin memecah belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan dan semangat yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Marilah seluruh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia untuk mencintai bangsa ini dan juga kembali ke dalam semangat persatuan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga pidato ini bisa menggugah hati kita untuk mencintai bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah salah satu teman kalian mewakili, membaca, kemudian yang lainnya menyimak. Sudah kalian simak dengan baik tadi? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk diskusinya. Sudah terbantu tadi teman kalian salah satu membaca naskah pidato. Jadi anak-anak, untuk naskah pidato ini ada dua hal yang harus kalian telaah, yaitu kaitannya dengan informasi penting yang ada dalam pidato itu. Kalian cari, ya, adakah informasi penting? Apa tuh yang dimaksud dengan informasi penting itu?
Informasi penting itu informasi yang memberikan gambaran ya terhadap sesuatu yang telah diketahui. Jadi informasi penting itu adalah informasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang telah diketahui. Ini biasanya merupakan inti nih. Ya. Inti terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Itu nanti ada beberapa informasi inti, semuanya bisa kalian masukkan di sini. Sesuai apa yang kalian ketahui. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menyimpulkan informasi penting yang ada dalam teks pidato persuasif tersebut. Jadi ini urutannya memang kalian harus mencari informasi penting dulu, baru dari informasi penting itu kalian simpulkan. Gitu ya? Sudah paham? Oke, sekarang kalian kerjakan. Informasi penting itu berupa kalimat nanti, kalau simpulan nanti bisa berupa paragraf.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Yang kelompok 2. Yang sudah selesai siapa? Ya, lebih cepat lebih bagus. Waktunya tinggal 30 menit. Yang bicara maju. Yang bicara maju. Yang bicara maju ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan selaku moderator dari kelompok 4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Fakih, Rafa, Ita, dan Zainab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan teman-teman saya untuk membaca hasil diskusi kami. Tuliskan informasi penting dalam teks pidato di atas gagasan pokok. Kita semua telah keluar dari lagum jajah, namun hal ini bukan berarti perjuangan telah usai. Kita adalah menerima tongkat estafet untuk mempertahankan bangsa. Karena pemuda bangsa Indonesia mempunyai tanggung jawab mempertahankan keutuhan bangsa karena hal jauh lebih sulit daripada yang kita dapatkan saat ini. Sebagai pemuda bangsa, kita harus mencintai bangsa Indonesia dengan cara bersemangat dalam meraih mimpi-mimpi kita, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Menjauhi narkoba dan pergaulan bebas yang menjadi racun bagi para pemuda dan bisa menghancurkan pemuda suatu bangsa. Yang kelima, menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa. Simpulan misi pidato di atas, sebagai pemuda bangsa atau penerus bangsa, kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan bangsa dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba belah bangsa kita. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain ada yang menanggapi presentasi dari kelompok 4? Ada yang menanggapi? Yuk, kelompok mana yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi enggak? Ya, mau menanggapi Mbak? Silakan. Ayo Mbak, kelompok berapa yang mau menanggapi ini? Tapi kurang keras. Ya, kurang keras. Suaranya disampaikan. Tapi suaranya kurang keras. Oke. Jadi menanggapinya itu kaitannya dengan penampilan di depan soal volume suaranya. Jadi volumenya kurang keras sehingga tidak bisa ditangkap dengan baik dan jelas. Gitu nggih? Oke. Untuk kelompok selanjutnya, mohon nanti suaranya diperjelas, volumenya dikeraskan agar teman yang lain atau kelompok yang lain bisa menanggapi dengan baik. Tapi tadi kelompok 4 sudah cukup
Bagus, isinya sudah sesuai kaitannya dengan informasi penting dan simpulan. Itu sudah menyasar pada pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, silakan kelompok 4, terima kasih atas presentasinya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, siapa yang sudah selesai? Yuk. Kelompok berapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera untuk kita semua, syukur kita ucapkan atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita sebagai Duta Bahasa Indonesia, dan perkenalkan saya Nopal Hafid sebagai moderator, Tasya Aulia, dan Nalbui Adi dan Muhammad Fadli. Jadi selanjutnya saya mempersilahkan Fadli untuk menjelaskan tentang isi pidato di atas. Tuliskan informasi penting dalam teks pidato di atas. Bahasa pokok. Kita telah keluar dari belenggu penjajah, bukan berarti perjuangan kita telah berakhir. Kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tanggung jawab mempertahankan keutuhan negara. Kita harus mencintai bangsa Indonesia dengan cara satu, berprestasi dalam bidang yang kita kuasai. Dua, menghindari berbagai hal-hal yang akan merugikan kita dan masa depan kita. Tiga, semangat dalam meraih mimpi dan cita-cita. Empat, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Lima, hindari perselisihan antar suku, agama, ras, dan dengan rasa persatuan dan kesatuan kita. Buatlah simpulan berdasarkan informasi penting. Kita sebagai pemuda bangsa Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengisi dan memperkaya bangsa ini dengan berbagai prestasi yang kita raih, dengan semangat tinggi untuk tidak terpengaruh pada perbuatan dan hal-hal negatif yang merusak diri kita. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas segala kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar di situ dulu ya. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi kaitannya dengan informasi penting dan simpulan yang sudah didapat atau didiskusikan oleh kelompok berapa, Mas? Kelompok 5. Siapa yang mau menanggapi? Ayo, ada yang mau menanggapi? Ayo, ada yang menanggapi? Sama enggak dengan diskusi kalian?
Di mana letak perbedaan, di mana letak persamaannya, itulah yang bisa kalian jadikan bahan untuk menanggapi presentasi dari kelompok lain. Ya, Mbak Nabila. Ya, bisa berdiri Mbak, menanggapi Mbak. Yang keras ya, sepatah dua patah kata. Ayo, yang keras. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompok 5 ya, presentasinya sudah cukup bagus. Cuman dari tanggapan kelompok 1 itu suaranya justru kurang keras ya. Silahkan volumenya dikeraskan agar lebih jelas. Apapun itu tanggapannya, itu nanti akan diterima oleh kelompok 5 dengan baik. Gitu ya, gitu ya. Oke. Ya, sudah selesai. Ya, Mas. Terima kasih Mas kelompok Mbak, kelompok 5. Sekarang ada lagi kelompok yang lain? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ada Nabila, Reni, Hani, Iqbal. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan Iqbal. Informasi penting dalam teks pidato di atas. 1. Berprestasi dalam bidang yang kita kuasai. 2. Bersemangat dalam meraih mimpi-mimpi. 3. Menjauhi narkoba dan pergaulan bebas. Kita menjaga semangat persatuan dan persatuan antar sesama bangsa. 5. Hindari perselisihan antar suku dan agama. Simpulan pidato. Kita sebagai pemuda bangsa, kita harus mencintai bangsa ini untuk mempertahankan keutuhan. Kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan bangsa ini dengan prestasi yang kita raih. Sekian dari pidato kami. Bila ada salah kata atau yang menyakiti, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ada di belakang ada kelompok yang mau menanggapi, oke? Ya, silakan berdiri menanggapinya. Suaranya yang lantang. Hanya penjelasannya kurang jelas. Oh iya. Yang banyak kurang jelas. Volume suaranya. Iya, oke. Ada yang lain? Kelompok lain? Enggak? Udah. Ada yang kelompok lain? Menanggapi tentang hasil diskusinya mungkin? Ada? Sudah tidak ada? Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Kelompok 2. Kelompok 2, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita sebagai mapel guru bahasa Indonesia, dan perkenalkan saya Ilham Gunawan Asyafi'i sebagai moderator, dan Desi Susanti, Muhammad Bagas Yarul Sita, Pauli Medika, dan Mega Maida Kata Putriansa sebagai anggota. Adapun tujuannya dilakukan presentasi ini
adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pidato persuasi. Untuk selanjutnya saya persilakan pembaca untuk menjelaskan tentang pidato persuasi. Kita telah dari berlanjut menjadi penunjuk tadi berarti perjuangan kita telah usai. Kita sebagai pemuda mempunyai banyak tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Kita harus mencintai bangsa Indonesia dengan cara satu, berprestasi dalam bidang yang kita kuasai atau yang kita bisa. Dua, memiliki semangat dalam meraih mimpi dan cita-cita. Lima, tidak mudah terpengaruh dengan pihak-pihak lain yang ingin memecahkan kita. Simpulan isi pidato, kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan bangsa Indonesia dengan prestasi yang kita raih, dengan semangat yang tinggi dan untuk terpengaruh pada perbuatan-perbuatan yang merusak diri kita. Yang dari pidato kami, bila ada salah kata atau ucapan yang menyakiti kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya untuk kelompok 2. Sekarang hasil presentasinya boleh ditantangkan. Sekarang silahkan kembali ke tempatnya. Ada kelompok yang lain? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Fariska Putri Cahyani, 2. Isanur Ramadhani, 3. Dimas Dari Ramadan, dan 4. Muhammad Nafal Zaki. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk teman saya Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Informasi penting teks pidato tersebut. 1. Kita telah keluar dari belenggu penjajah, bukan berarti perjuangan kita telah usai. Kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tanggung jawab mempertahankan keunikan bangsa. Kita harus mencintai bangsa Indonesia dengan cara berprestasi dalam bidang kita sukai, semangat meraih mimpi dan cita-cita, menghindari hal-hal yang merugikan kita, merugikan masa depan kita, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kesimpulan isi pidato di atas adalah kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan bangsa ini dengan prestasi yang kita raih, dengan semangat tinggi, tidak terpengaruh pada perbuatan-perbuatan yang merusak diri kita. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok 6. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok yang belum maju, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia selaku moderator dari kelompok 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Yunita, Raihan, dan Alfat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilahkan teman-teman saya untuk membaca hasil diskusi kami. Informasi penting dalam teks pidato. Kita telah keluar dari belenggu penjajah, bukan berarti perjuangan kita telah usai. Kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tanggung jawab mempertahankan keunikan bangsa. Kita harus mencintai bangsa Indonesia dengan cara satu, berprestasi dalam bidang yang kita kuasai, semangat dalam mimpi dan cita-cita, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kesimpulan isi pidato, kita sebagai pemuda bangsa mempunyai tugas dan tanggung jawab
untuk mengisi dan mempertahankan bangsa ini dengan yang kita raih dengan semangat tinggi, tidak berpengaruh pada perbuatan yang merusak diri kita. Ya. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ada Mbak Nabila? Iya. Oh iya. Hampir semua mengatakan bahwa suara kurang jelas ya. Lagi kelas. Berdiri. Kurang persiapan cara mengurangi jelas untuk didengar. Ya. Berarti tadi presentasi ke depannya itu persiapannya belum matang. Kemudian yang kedua itu respon dari teman kalian itu suaranya itu kurang keras, jadi kurang bisa didengar baik oleh kelompok yang lain sehingga tidak bisa menanggapi dengan baik pula. Begitu. Silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian anak-anak presentasi dari kelompok kalian kaitannya dengan pidato teks persuasi. Bisa kita simpulkan di sini anak-anak hal-hal yang penting yang bisa kita cari di dalam teks pidato ini. Itu yang pertama, contohnya misalnya ini kita telah keluar dari belenggu. Nah ini mana nih kita nih nggak kelihatan yang merupakan hal-hal penting yang bisa kita cari di situ adalah ini kita telah keluar dari belenggu penjajah. Ada toh kisah nyatanya toh memang kita keadaannya sudah terbebas dari belenggu penjajah kan? Itu hal yang penting. Ini dari teman kalian sudah bisa menunjukkan hal-hal yang penting. Kemudian ada lagi, kita sebagai pemuda bangsa harus mempunyai tanggung jawab. Nah itu hal yang nyata, hal yang penting yang harus ada dalam diri kalian. Nah itu yang dimaksud dengan hal yang penting. Nah di sini ada kelompok lain yang hampir semuanya sudah menyebutkan itu. Kemudian hal yang penting lainnya yang ada dalam teks pidato tersebut yaitu kita harus mencintai bangsa ini dengan berbagai macam cara. Ya, ini sudah ada. Ada yang dengan menunjukkan prestasi, ada yang dengan belajar lebih giat agar nanti bisa mengisi kemerdekaan ini dan Indonesia menjadi maju. Itu salah satunya. Nanti bisa kita cari yang lain informasi penting. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari isi pidato. Itu hampir kesimpulannya sama ya. Nih, ya. Sebagai pemuda bangsa kita harus mencintai bangsa ini dengan cara mempertahankan keutuhan. Keutuhan itu mempunyai makna yang masih luas ya. Nah itu kita sebagai pemuda bangsa juga harus mempunyai atau bertanggung jawab pada tugas kita. Kalau tugas-tugas kita berarti tugas kalian sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya apa? Ya belajar lebih giat agar besok menjadi orang. Pengertian orang itu masih mempunyai makna yang luas. Otomatis orang yang bisa mengisi kemerdekaan ini agar Indonesia menjadi jauh lebih maju. Bisa apa namanya? Bisa berdampingan dengan negara maju lainnya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan kaitannya dengan KD 4.3. Begitu anak-anak. Untuk selanjutnya apa yang sudah kita pelajari ini nanti bisa kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tadi kan ada kita sebagai seorang pelajar kan mempunyai tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ya, harus belajar lebih giat. Nah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang semula tidak belajarnya hanya pada waktu ulangan, ya setiap hari kita harus belajar lebih giat. Salah satunya itu. Ada cara yang lain lagi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu nggih? Gitu ya? Oke. Sekarang Bu Anita ingatkan bahwa pembelajaran besok untuk yang akan datang kita sampai pada pembelajaran di KD ini. KD menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Ya, besok kita lanjutkan menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Kan anak, pembelajaran pada pagi hari ini kaitannya dengan apa ini? KD 4.3 ada selebihnya, ada kekurangannya. Mohon dimaafkan untuk kelompok yang tadi maju ya. Pembelajaran cukup hari ini, kita lanjutkan besok dengan KD yang berbeda. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan kita tutup doa penutup. Yuk Mas Daniel. Siap. Mulai. Terima kasih.